Halo Mama, halo Papa, kita ketemu lagi di Cerita Ya, cerita ayah dan seputar spektrum autismenya. Nah kali ini masih ditemenin sama adik Nuna. Nah spesial banget kali ini adalah vlog yang akan menceritakan tentang kesuksesan akhirnya untuk pertama kali di usia 9 tahun ayah mau di scaling dong giginya. Ini tuh sudah tahap paling top banget menurut saya, pencapaian sejak ayah dari usia 3 tahun sudah ke dokter gigi. Tentunya vlog kali ini tidak tiba-tiba terjadi, ada prosesnya. Nah itu kenapa pada kali ini saya akan menceritakan proses sampai akhirnya ayah berani di scaling. So, welcome to our channel. Jangan lupa subscribe dulu yuk. Kuy. Nah, di vlog ke-59 yang kita beri judul Tips Membawa Anak Autistik ke Dokter Gigi, lokasi kita sekarang ada di Palapa Dentis di Jakarta Selatan ya, tepatnya di daerah Pasar Minggu. Nah, jadi silakan nih parents buat dikepoin karena recommended banget sebagai klinik gigi keluarga ya. Jadi memang yang periksa gigi di sini nggak cuma ayah doang, tapi termasuk saya, abinya dan juga adiknya. Nah ini kita lagi mau daftar ulang dulu karena memang kita udah reservasi lewat WhatsApp, tapi kita harus tetap daftar ulang ya. Nah dan di sini enaknya adalah no antri club ya. Jadi kita itu datang sesuai urutan kita. Jadi nggak terlalu buang banyak waktu lah ya. Tapi meskipun kalau kita cuma nunggu bentar-bentar gitu, di sini nyaman banget buat anak-anak karena playgroundnya juga ramah anak banget. Jadi ada playground yang di luar dan ada juga yang di dalam. Nah ini yang di luar nih. Nah baru-baru ini Palapa Dentis punya kayak semacam mini golf gitu. Nah jadi bisa nunggu-nunggu dokter kesayangannya datang di sini bermain. Dan kebetulan ini waktu kita datang adalah hari kerja, jadi masih sepi dan juga pagi hari. Nah di sini juga bisa menggunakan asuransi kesehatan, tapi disesuaikan ya parents jenis-jenis asuransinya. Intinya cukup ramah di kantong dan cukup ramah juga buat orang tua dengan anak autistik. Misalnya anak autistiknya kesana kemari ya, nah mereka bisa menyalurkan energinya lewat banyak permainan yang disediakan di Palapa Dentis ini. Oke, nah kali ini di vlog ke-59 memang kita akan bahas tentang gimana sih tahu-taunya nih kok bisa sih bawa anak ke dokter gigi. Padahal bagi anak tipikal saja dokter gigi itu cukup hal yang menantang ya. Karena jujur ketika pertama kali membawa adiknya ayah berusia 3 tahun ke dokter gigi, aduh cukup deg-degan ya, takut dia menolak suasana di dalam ruangan tersebut. Nah apalagi ayah yang memiliki kondisi autistik, kondisi khusus yang mana membuat dia tidak terlalu nyaman berada di dalam ruangan yang mungkin ada suaranya, ada cahayanya. Nah bahkan aku sampai beli alat ini kayak alat scaling yang portable dan disarankan juga oleh dokter giginya ayah buat membiasakan ayah mendengarkan suara ya, suara zzz, zzz gitu ya. Jadi ketika di ruang praktek dia akan lebih adaptif lagi. Nah kebetulan dokter yang menangani ayah di sini memang dokter gigi spesialis anak dan kebetulan beliau juga memiliki banyak pasien dengan kondisi autistik. Jadi lebih pede lagi dalam penanganannya karena memang sudah sangat amat ramah dan bisa bekerja sama dengan orang tua individu autistik. So parents, kita lihat yuk seperti apa di dalam dari Palapa Dentis ini karena ini infonya dokternya udah datang. Jadi kita mungkin menunggu sebentar di dalam, kita lihat sambil kita lihat seperti apa sih suasana di dalam dari Palapa Dentis ini. Kuy. Nah ini nih yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam juga ada playground mini playground yang sangat lucu banget, bersih,
Dan sekali lagi kita senang banget karena kita adalah pasien pertama hari ini, jadi benar-benar aman ya, tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, Ayah sudah di briefing nih sebelumnya kalau kita mau ke dokter gigi. Jadi langsung aja ya, saya akan sampaikan beberapa tips bagaimana cara membawa anak autistik ke dokter gigi. Nah, yang pertama, yang paling penting sekali dilakukan oleh orang tua adalah sosialisasi ya. Jadi kita mensosialisasikan 1-2 bulan sebelum kita ke dokter gigi. Bisa lewat media gambar, video, atau kartun-kartun yang bercerita tentang dokter gigi. Jadi kita mensosialisasikan ke anak bahwa kita akan pergi ke dokter gigi. Jadi nggak tahu-tahu, ayo kita ke dokter gigi gitu ya. Nah, biasanya mereka akan lebih kaget. Nah, ini udah masuk ke dalam ruangan. Kenapa Ayah santai banget? Karena ini adalah pertemuan ke-5 atau ke-4 ya, saya lupa. Karena kita bersama dokter sudah melakukan tips kedua ini ya, saya sampaikan langsung, yaitu trial and error. Jadi kita bekerja sama dengan dokter. Jadi sampai Ayah bisa sesantai ini masuk, terus dia senyum-senyum, itu sudah melalui banyak babak ya, babak drama. Pernah pertemuan pertama dia nggak mau duduk, pertemuan kedua dia baru mau duduk, terus pertemuan ketiga baru mau dipegang aja, kayak gitu. Jadi memang harus bertahap. Nah, kenapa harus dilakukan secara bertahap? Karena kita tidak ingin memaksa anak HSD untuk langsung bisa nih diperiksa pada pertemuan pertama. Gak fair aja ya ketika di pertemuan pertama waktu itu Ayah gak mau sama sekali duduk di kursi itu. Jadi dia cuman di pojokan memperhatikan adiknya yang lagi dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dia belum mau saat pertemuan pertama. Dia masih memperhatikan ruangan tersebut, alat-alat yang ada, oke nggak apa-apa. Di pertemuan kedua, dia udah mau naik dengan sendiri ke atas kursi tanpa kita paksa. Jadi kita cuman, ayo kakak, kita motivasi. Nah, di pertemuan ketiga, dia baru mau dipegang aja mulutnya. Jadi dokter belum bisa masukin kaca mulut ya ke dalam mulutnya, tapi dia sendiri yang megang karena dia belum ada trust nih sama dokternya. Dia masih takut nih aku mau diapain. Nah, di pertemuan keempat itu baru dia mau dieksplor mulutnya oleh dokter. Nah, dari situ kita ketahuan nih ada masalah gigi apa aja sama Ayah. Dan PR selanjutnya adalah kita ternyata disuruh juga untuk ronsen gigi. Nah, itu PR juga. Tapi alhamdulillah berhasil dilalui. Nah, nih kebiasaan yang kayak gini nih, kalau pada kondisi autistik dia nggak suka dengan kondisi, nah dia bisa menyakiti ya, cenderung memukul atau mendorong. Nah, ini harus hati-hati juga. Nah, kalau dokternya nggak biasa menangani autistik, nah ini di sini nih PR-nya ya. Nah, alhamdulillah di sini dokter Ica udah sangat ahli banget ya menghadapi perilaku anak autistik, sudah mengerti bagaimana cara memperlakukannya. Oke, jadi tips yang ketiga tadi, jangan paksa anak ASD untuk langsung bisa periksa ke dokter. Jadi kita harus SABAR alias sabar. Nah, yang keempat, beri kesempatan mereka untuk mempelajari apa aja yang mau dilakukan. Jadi misalnya ini scaling, kita kasih video scaling. Kayak waktu mau ronsen gigi, kita kasih dulu video ronsen gigi. Jadi dia tahu apa yang akan dilakukan. Karena anak autistik ini dia ada rasa was-was. Ini aku mau diapain ya? Gitu. Jadi ketika kita sudah sosialisasi itu cukup membantu untuk memberikan mereka bayangan apa yang harus mereka lakukan, apa yang akan dilakukan oleh orang lain terhadap mereka. Nah, ini akhirnya ya dia mau diintervensi pakai alat scaling, dan ini sebenarnya kita piting akhirnya ya. Jadi setelah 4 pertemuan kita memperhatikan bahwa untuk masalah sensori kayaknya sudah teratasi. Jadi hanya masalah perilaku mengelak aja ya. Nah, ini akhirnya kita handlingnya yang aman.
Nah, terus kita ini posisi handlingnya saya di atas ya, jadi aman, dipastikan tidak ada cedera ya pada anak. Nah, di sini dia mulai tenang dan mau dieksplor untuk dibersihkan karang giginya selama 9 tahun. Wow, sudah tebal sekali saudara-saudara. Nah, terus tips selanjutnya adalah bantu juga, setelah tadi kita liatin video, bantu berikan stimulus yang mirip serupa pada anak agar dia terbiasa dan mudah beradaptasi. Contoh tadi saya beli alatnya, terus atau kita main role play tentang dokter gigi di rumah. Nah, itu juga bagus banget. Nah, karena ini adalah satu situasi kompleks ya untuk mereka. Sampai anak autistik berhasil di scaling itu tuh kayak udah ya segitu aja tepuk tangannya. Kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke tips selanjutnya adalah ini paling penting juga, yaitu bangun rasa percaya antara orang tua, dokter, dan anak. Jadi kita menjadi satu tim. Nah, itu penting banget. Karena kalau enggak, nanti dokternya maunya ini, orang tuanya maunya ini, anaknya maunya ini. Jadi enggak satu tujuan. Terus juga penting juga untuk merencanakan ini mau treatment apa, tingkat kesulitannya apa yang harus dilakukan step per stepnya. Nah, untuk ayah sendiri di sini menemukan kasus giginya ayah itu yang gigi susunya belum muncul. Ada satu giginya muncul yang disebut kalau nggak salah ankylosis ya. Nanti mungkin saya tulis penjelasan sedikit apa itu ankylosis. Tapi saya tidak akan menjelaskan di sini karena bukan bidang saya. Tapi intinya pada kasus ayah harus ada pencabutan yang mana agak sulit nih. Jadi harus dibius total ya, dilakukan operasi 1 hari seperti itu untuk bisa mencabut gigi susunya yang ketinggalan masih di dalam seperti itu. Nah, kalau anak autistik tidak dilakukan pemeriksaan sejak dini, maka kita tidak bisa mengetahui ada masalah gigi apa sih pada anak autistik kita. Nah, terus yang ketujuh nih, yang paling penting juga, lakukan step by step atau perlahan-lahan ya. Jadi silahkan diamati perilakunya, terus waspada juga kalau ternyata anak kita manipulatif. Nah, takutnya kita jadinya aduh kasihan ya. Nah, ini bisa membahayakan kesehatannya juga kalau giginya tidak segera diperiksakan, terutama kalau misalnya bermasalah. Nah, untuk ayah sendiri, alhamdulillah tidak ada masalah pada karies gigi, lubang gigi aman, tidak ada karies atau kayak bolong-bolong gitu, nggak ada. Cuma tadi masalah di ankylosis itu saja yang nanti akan ditangani lebih lanjut di pertengahan tahun 2022 insya Allah. Nah, gimana sih cara merawat gigi anak autistik? Sama aja sebenarnya ya sama anak tipikal, tapi mungkin di sini sedikit memberikan pesan nih kepada orang tua untuk memperhatikan juga asupan dari kalsium untuk anak autistiknya. Karena kita tahu kalsium yang baik, terus adanya vitamin D ya. Karena kalsium tanpa vitamin D tidak akan diserap oleh tubuh kita dengan optimal gitu ya. Jadi dipastikan cukup agar anak kita bisa memiliki gigi yang kuat, yang sehat. Dan jangan lupa sikat gigi yang rajin. Nah, anak autistik juga PR nih buat sikat gigi. Tapi orang tua jangan pernah menyerah untuk terus menstimulasi agar anak autistiknya bisa membersihkan gigi dengan baik dan benar. Karena apa? Kesehatan gigi itu penting sekali. Kenapa saya tegaskan di sini penting? Karena kalau giginya sakit, anak kita akan bad mood, akan tantrum, akan lemes, gak bisa mengikuti pelajaran, dan lain-lainnya. Sama seperti anak tipikal pada umumnya, tapi mungkin tantangannya lebih ekstra lagi. Oke mama, oke papa, mungkin itu dulu vlog kali ini yang bisa saya jabarkan tentang bagaimana perjalanan ayah akhirnya bisa ke dokter gigi. Nah, jangan lupa terus tonton vlog-vlog kami. Mohon maaf jika belum bisa konsisten karena harus disambi dengan banyak hal, tapi semoga setiap konten yang kami sajikan membawa manfaat, informasi yang baru, yang unik, dan mungkin yang ditunggu-tunggu oleh orang tua.
Oke, sekian dulu dari kita. Jangan lupa subscribe ya.